kasih. Bu, cari satu benda, satu hal, satu peristiwa atau apapun dalam hidup ini yang tidak terkait sama Allah. Apa saja? Apa benda, apa sesuatu atau peristiwa atau apapun saja yang tidak ada hubungannya sama Allah. Ada enggak, Bu? Bapak, ini ibu menyerah ini. Enggak ada? Enggak ada. Jadi ada enggak sesuatu yang bukan urusan agama, ada enggak? Karena kalau Allah hadir, berarti dia melalui formula yang dia sebut ad-din atau agama. Nah, kalau tidak ada sesuatu yang tidak terkait sama Allah, berarti semua hal itu adalah urusan agama. Betul enggak? Udah, sampean sebut apa udah? Dolar. Dolar nggak ada hubungannya sama agama. Oh, Madura. Ya nek Madura. Ini saya jangan dipancing Madura loh, saya punya banyak sekali cerita loh. Nanti akhirnya kita nggak jadi pengajian Madura tok ae. Ini saya dapat berita terus dari Madura yang enggak itu. Dan mereka sangat suka sama saya. Tapi jangan marah ya. Jangan marah, bismillah ya Allah, aku mohon maaf ini demi kemesraanku dengan saudara-saudaraku. Jadi Pak Zawawi Imron tahu tokoh Madura? Cari saya, enggak ketemu terus pesen di rumah. Tolong kasih tahu Cak Nun. Orang Madura itu sangat suka pengajian Cak Nun. Apa sebabnya? Pak Zawawi, tokoh Zawi Imron ini, penyair besar itu, tanya kepada tetangga, kenapa kok suka sama Cak Nun? Cak Nun itu kalau pengajian itu banyak pelisetannya gitu. Mohon maaf yang enggak paham ya. Lah orang Madura itu kan mulutnya enggak karu-karuan. Oh, pelesetan kok. Enggak bisa ngomong pelesetan tuh, enggak bisa. Gus Dur itu sambat ke saya, Cak, kandhanono PKB Madura itu katanya. Ini sekarang dunia IT. Masa mereka menolak internet. Gitu kan. Orang Madura itu menolak internet. Bilang sama Gus Dur, Gus, saya tidak mau yang eternity itu, enggak mau saya. Apa eternity ku? Niku lho Gus sing ten handphone niku lho, sing ten nonton sak menten-menten niku lho. Oh, internet karepe gitu. Orang Madura itu memang makhluk khusus yang didatangkan Allah ke muka bumi. Yang asal usulnya tidak jelas ya toh. Dia langsung dari surga ke bumi. Kasih tau ceramah, aku serius ya. Saya ini serius ya, Oke. Jadi tadi saya kembalikan, nanti Maduranya nanti, kalau ada waktu. Banyak saya punya dan asik tuh. Madura itu luar biasa. Oke. Jadi tidak ada sesuatu pun yang tidak terkait sama Allah, benar ya? Jelas ya Bu ya? Oke. Jadi sekarang kita masuk sedikit gini. Sebentar, satu lagi. Kalau dalam perusahaan, siapakah yang punya hak mengambil keputusan? Apa Mas? Ya oke, bos itu kan inisial, tapi saya ngomong substansinya. Yo, aduh sampian nih. Ya masa ono perusahaan bedes, Rek. Madura, Pak hati-hati ya kalau Oktober ini sampai ada kerusuhan, itu hati-hati kalau sama orang Madura. Hati-hati. Nah, wah belok terus nanti sampai menang sih ya. Oke, dalam perusahaan, Anda ini pakai logika aja, yang punya hak mengambil keputusan adalah pemilik saham. Jelas nggak? Jelas ya?
Nah pemilik saham itu diwakili mungkin oleh ya owner, komisaris gitu ya. Terus dia memandatkan sesuatu kepada direkturnya, direktur utama dan bawahannya dipinjami mandat atau dimandati untuk pengambilan keputusan yang sifatnya teknis. Tapi sifatnya policy yang mengambil keputusan adalah owners, kan begitu? Oke. Kira-kira seperti itulah. Nah kalau di negara, kalau dalam struktur negara kan sebenarnya ada susunan seperti itu. Tapi saya nggak usah ngomongkan nanti jadi ngomong Indonesia. Saya sekarang tanya begini. Siapa yang punya hak untuk menentukan itu boleh dan itu tidak boleh dalam hidup Anda? Yang punya saham. The owner of you. Who is the owner of you? Allah. Kalau saya bilang sama ibu, Bu, haram itu. Anda mau terima enggak? Wah, gitu rusak Madura temen ya. Enggak, maksud saya ini, saya kan tidak punya saham apa-apa dalam kehidupan sampean. Betul enggak? Enggak pernah berjasa, enggak pernah sumbang apa-apa, enggak pernah ngasih kerjaan, enggak pernah ngasih makan. I do nothing terhadap hidup Anda, sehingga saya tidak punya hak apa-apa terhadap Anda. Biar Anda jungkir balik, saya bisanya diem aja. Gitu kan Bu ya? Nah, jadi sistem otoritas atau hak dan kewajiban ini harus kita pahami sebelum kita menyikapi apa-apa, terutama yang disebut persoalan umat tadi. Supaya kita tidak gini, siapa yang berhak ngasih rapot ke murid? Guru atau dengan tanda tangan kepala sekolah misalnya gitu ya. Sekarang nih umat Islam gurunya siapa yang ngasih rapot? Muhammad, Allah, Muhammad, MUI. Oke, tapi prinsipnya jelas ya Bu ya, bahwa murid itu yang ngerapoti adalah guru. Kalau kamu itu muslim baik atau tidak, musyrik atau pelaku bid'ah atau tidak, siapa yang kasih rapot Anda? Boleh nggak saya kasih rapot Anda? Boleh nggak sesama murid ngasih rapot? Nah, bukan soal boleh nggak boleh misalnya, tapi kan juga tidak pada tempatnya gitu. Jadi kenapa seorang warga negara punya hak? Karena dia punya saham atas negaranya. Karena dia pemilik negara itu kan gitu. Dan dia juga menjalankan kewajiban dan patuh kepada aturan-aturannya. Karena dia menjalankan kewajiban, maka dia punya hak. Orang tidak punya hak sebelum menjalankan kewajiban, benar tak Bu? Anda berdoanya sebelum sholat apa sudah sholat? Nah setelah Anda menjalankan kewajiban, baru Anda punya hak untuk, ya Allah saya sudah sholat 4 rakaat loh. Tolong dong, gitu kan? Kan ya berdoa dulu terus, ya Allah kabulkan. Kalau nggak dikabulkan aku nggak sholat. Gimana gitu? Nggak boleh gitu toh? Ya Bu ya? Nah, jadi kita mesti ngerti hak dan kewajiban, baik horizontal maupun vertikal. Nah sekarang gini. Terakhir, sebelum kita masuk ke masalah yang dimaksudkan persoalan umat. Ibu ngerti bedanya ibadah mahdhah sama ibadah muamalah? Atau ibadah ghairu mahdhah? Saya kira Islam itu menjadi agama karena dia punya ibadah mahdhah. Yang lain tidak punya ibadah mahdhah. What is ibadah mahdhah? Ibadah mahdhah adalah perintah dari Allah langsung kepada kita melalui Rasulullah ya. Jadi misalnya rukun Islam, bersyahadat, itu ibadah mahdhah. Sholat, 5 waktu dan lain-lain, itu ibadah mahdhah. Zakat, puasa, Ramadan, haji, itu ibadah mahdhah. Itu tidak bisa ditawar Bu, tidak bisa diganti, tidak bisa ditawar, tidak bisa dirubah, tidak bisa dikembangkan. Tidak bisa dikreatifi, kayak sholat tadi. Termasuk adzan itu jangan ditambah-tambah. Makanya orang Syiah dituduh-tuduh kafir itu karena kan wa asyhadu anna li hujjatullah gitu. Ada gitunya sebagian orang Syiah. Tapi kadang orang NU ya gitu. La ilaha illallah
La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah. Itu kan padha ae. Ono meneh sing Islam Kejawen Solo. Muhammadur Rasulullah, Jokowi Satrio Piningit. Nah, gitu. Ono meneh wis meneh wis. Gak melok-melok ya wis. Jadi Bu ya, ngerti ibadah mahdhah. Mahdhah adalah rukun Islam, sesuatu yang dari atas. Kalau ibadah muamalah dari manusia ke Allah, ibadah mahdhah dari Allah ke kita. Itu ya Bu ya. Yang dari Allah ke kita itu ya, kalau sifatnya instruksional ya rukun Islam itu. Dan di Al-Quran jumlahnya 3,5% ayatnya. Sehingga yang tersisa 96,5% adalah ibadah muamalah. Kalau ibadah muamalah adalah cara kita untuk meningkatkan iman, untuk selalu ingat Allah, supaya kita ingat Rasulullah, terus kita membuat sesuatu, tapi di luar ibadah mahdhah, di luar sholat, di luar yang resmi dari Allah. Misalnya wiritan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Hafidh Ifatni, ya Hafidh Ifatni. Itu kan bukan ibadah mahdhah. Allah tidak nyuruh dan tidak mewajibkan, tapi Anda melakukannya demi supaya waktu dan energimu itu penuh oleh hubungan dengan Allah dan Rasulullah. Kan begitu, itu namanya ibadah muamalah. Ibadah muamalah itu kalau di beberapa tempat kemarin itu gini aja. Kalau ketela, Bu, itu bisa dijadikan apa? Ibu-ibu. Geduk. Kolak, tape, peyem, keripik. Saya tanya. Ibu bersyukur ada ketela, tapi kan nggak langsung dijebol terus dikerakoti lah, enggak. Ya toh, dipikir terus di eksperimentasi akhirnya jadi geduk. Ada yang bikin peyem, ada yang jadi kolak segala macam. Jadi itu muamalahnya. Tapi mahdhahnya adalah Allah menciptakan ketela. Gitu kan? Jadi kerjasama takdir antara Allah dengan manusia. Allah bikin kayu, manusia bikin kursi, bikin meja. Allah bikin kapas, manusia bikin bantal. Kan begitu? Nah saya tanya, NO-nya, Muhammadiyahnya, PKS-nya, Hizbut Tahrirnya itu tela apa geduk? Geduk. Sekarang yang lebih utama geduk apa tela? Selama ini yang terjadi di kalangan umat Islam, yang nomor satu geduknya apa telanya? Yang terjadi, yang banyak terjadi adalah geduk diperlakukan sebagai ketela. Betul nggak Bu? Padahal kuncinya ketela, geduknya itu silakan. Ada beda antara geduk sama kolak. Tidak ada masalah. Ada yang 11 rakaat dan 23 rakaat. Ada yang sholawatan cukup di dalam sholat, ada sholawatan yang ditambahin di luar. Ditambah sampai ilir-ilir, sampai apa segala macam, segala masalah. Angger jangan dimasukkan ke dalam ibadah mahdhah. Kan gitu. Boleh nggak saya olahraga? Masya Allah, Masya Allah. Maha besar Engkau yang telah memberikan otot-ototku, ya Allah. Ya Allah, Engkau maha besar. Lihat ini jari-jariku. Siapa lagi kecuali Engkau yang bisa memiliki ide untuk menciptakan 5 jari yang berbeda-beda satu sama lain. Ya Allah, gitu. Bagus nggak saya memuji Allah seperti itu? Loh Bu, bagus enggak Bu? Loh Bu, bagus enggak? Lu kan bukan takut tuh. Bagus enggak? Lucu, ya oke lucu. Jadi kalau saya gitu itu kan seperti zikir toh. Berfungsi zikir kan, ya Allah, masya Allah, matur nuwun ya Allah. Yang enggak boleh adalah tengah-tengah sholat ngene aku. Sami Allah liman hamidah, ya Allah, tanganku ini, aku sih enggak boleh. Jadi ibadah mahdhah take it or leave it, enggak boleh diganggu. Wajib seperti itu, kamu lakukan atau kamu tinggalkan, kan gitu. Tapi kalau ibadah muamalah silahkan.
asal tidak melanggar syariat. Itu Bu ya. Bu, yang saya maksud gini-gini tadi itu ibu itu ngilo ya. Tak kasih tambahan beberapa menit ya, nanti saya tolong dikasih tahu. Untuk bersyukur itu enggak perlu gaji besar, enggak perlu menjadi siapa-siapa. Saya ini enggak pernah jadi apa-apa. Belas enggak pernah jadi apa-apa. Dan tidak pernah mencalonkan diri jadi apapun. Saya nyalonin diri jadi suami itu pun ngawur sikat langsung gitu. Pokoknya langsung tak lamar gitu aja, gak ganggu sir-siran, ganggu apa, tak lamar naik. Jadi jelas, nggak usah berspekulasi dan bertele-tele. Pacaran dulu, penjajakan. Wah, terus diantar ke mall. Wah, terus nonton terus kedawan. Pokoknya teko belum dadi bojoku. Ah, ngono, dicudai saya. Tapi kan jelas masalahnya gitu loh. Yang jelas gitu loh, hidup itu bertele-tele, enggak karu-karuan, itu jelas begitu. Nah, dia lupa, dia tidak mengerti biologi, dia tidak mengerti ilmu frekuensi, dia tidak mengerti ilmu gelombang, dia meludahi saya itu adalah memang target saya. Karena dia meludahi saya di Senayan ini di warung, pure gini. Nah, zat-zat Novia kalau pakai menyatu. Menyatu dengan zat-zat jasad dan jiwaku. Dia terjebak dia. Maka kasih tahu anak-anak perawan-perawan bujangan meludahi laki-laki ya. Daripada ntar kena bener loh ya. Gitu, oke. Iya Bu, tujuan saya itu supaya dia merasa terhina karena langsung saya lamar, enggak pakai ABC loh itu, enggak pakai Novia berapa albumnya semua, enggak pakai gitu-gitu. Masih di Tebet apa di BHP, enggak pakai gitu-gitu, langsung aja pokoknya makan pas buka itu mau jadi istri saya. Ngono, tegas Mas, gitu loh. Cari presiden tuh yang tegas seperti itu.